Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Intan Pertiwi. Saya dari 11 MIPA 6, nomor urut 28. Di sini saya akan memperjelas tentang materi sepak bola. Yang pertama ada sejarah permainan sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dan dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan besar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dan Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Fremonas Tevere pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan memutuskan untuk baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dan sepak bola atau snooker. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16-an. Nah, yang kedua ada peraturan permainan sepak bola. Yang pertama ada lapangan. Panjang lapangan haruslah 100 per 110 meter. Lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Luas daerah gawang adalah 18,35 dikali 5,5 meter. Yang ketiga ada jari-jari lingkaran tengah yaitu 9,15 meter. Yang selanjutnya daerah hukuman penalti adalah 40,39 kali 16,5 meter dan yang terakhir jarak titik hukuman dengan garis gawang adalah 11 meter. Yang kedua, gawang. Tinggi gawang haruslah 2,44 meter. Lebar gawang adalah 7,32 meter. Yang ketiga ada bahan bola yaitu kulit, bentuk bola bulat, berat bola 396 sampai 453 gram. Keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm. Yang keempat, peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, permainan harus berjabat tangan atas sesama pemain atau lawan yang berbaris ke arah penonton. Yang kelima ada jumlah pemain sepak bola. Terdapat 2 tim dan masing-masing tim terdiri 11 orang, salah satunya penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Yang keenam ada pemimpin tim atau kapten. Diharuskan setiap tim mempunyai kapten dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim maka kapten yang akan berdiskusi dengan wasit. Yang ketujuh ada peraturan dalam memakai aksesoris, yaitu ada jersey. Dalam suatu pertandingan, kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Yang kedua, kaos kaki. Dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Yang ketiga, ada sarung tangan. Hanya boleh dipakai kiper atau penjaga gawang. Yang
Selanjutnya, penutup kepala hanya bisa digunakan pemain yang cedera. Yang terakhir ada aksesoris yang dilarang, meliputi anting, kalung, gelang, dan lainnya. Yang ke-8 ada wasit. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan wasit asisten wasit, yaitu ada 2. Yang ke-9 ada asisten wasit. Asisten wasit disebut linesman, memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw in dan tendangan sudut. Yang ke-10 ada peraturan waktu permainan sepak bola. Permainan dilakukan selama 10 menit dan dibagi menjadi 2 babak. Setiap babak mempunyai waktu 45 dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Apabila 90 menit itu habis dan pertandingan membutuhkan pemenang, maka dilakukan tambahan waktu atau extra time dengan durasi 2 dikali 15 menit. Jika kedudukan masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Yang ke-11 ada peraturan kick off. Kick off dilakukan ketika akan memulai suatu permainan. Dalam sepak bola dilakukan ketika memulai pertandingan, terjadinya sebuah gol, memulai babak yang kedua, dan memulai babak extra time. Yang nomor 12 ada peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran maupun handball. Semua keputusan akan di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak. Yang nomor 13 ada peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera peraturan onside sebaliknya. Yang ke-14 ada peraturan babak keluar atau out. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam. Dan jika keluar dari samping gawang, maka akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memperhitungkan pemain untuk mengeluarkan bola jika ada pemain yang mengalami cedera. Nomor 15 ada lemparan ke dalam atau throw in. Dilakukan ketika bola keluar dari lapangan. Tim mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Ketika melakukan lemparan, pemain tidak boleh membuang waktu lama dan satu kaki tidak boleh terangkat. Nomor 16, tendangan gawang. Dilakukan ketika bola melewati garis gawang karena pemain lawan. Penjaga atau teman satu tim boleh melakukan tendangan gawang dengan syarat bola tidak melebihi area garis kiper. Nomor 17 ada tendangan sudut atau corner kick. Dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain back. Tendangan dilakukan oleh pemain lawan, letak tendangan gawang sesuai dengan tempat kanan atau kiri bola keluar. Peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 kali. Tetapi jika dalam keadaan pertandingan persahabatan, maka pergantian pemain boleh dilakukan 7 kali. Nomor 19 ada peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras atau handball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yang kartu merah dan kartu kuning. Jika terdapat kartu merah, maka pemain keluar dari lapangan pertandingan. Jika mendapat kartu kuning, maka dapat peringatan keras, dan jika dapat 2 kali kartu kuning, maka otomatis mendapat kartu merah. Nomor 20 ada peraturan tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan yang bisa pemain lakukan, yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. Nomor 21, terjadinya penalti. Terjadi karena pemain melakukan pelanggaran di area
penjaga gawang. Setiap handsball, tackle, dan pelanggaran lainnya, salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola. Dengan mengetahui peraturan permainan sepak bola, maka kita bisa menghindari diri dari hal-hal yang dilarang ketika bermain sepak bola. Selanjutnya ada teknik dasar sepak bola dan penjelasannya. Teknik dasar menendang bola atau passing. Menendang dengan kaki ke bagian dalam dilakukan dengan berdiri menghadap ke arah gerakan. Kedua lengan agak terlentang, kaki bertumpu di samping bola, lutut sedikit ditekuk, kaki diayun ke belakang. Setelah itu ada teknik dasar mengontrol bola atau trapping. Mengontrol bola dilakukan dengan badan menghadap ke arah bola dan badan condong ke depan. Selanjutnya ada teknik dasar sepak bola dan penjelasannya. Yang pertama ada teknik dasar menendang bola, yaitu passing. Menendang dengan kaki ke bagian dalam dilakukan dengan berdiri menghadap ke arah gerakan. Kedua lengan agak terlentang, kaki bertumpu di samping bola, lutut sedikit ditekuk, kaki diayunkan ke belakang. Kemudian pandangan terpusat pada bola. Putar pergelangan kaki keluar. Tarik kaki yang digunakan menendang ke belakang, lalu ayun ke depan. Kenakan bola bagian tengah. Saat menendang menggunakan kaki bagian dalam. Pindahkan berat badan mengikuti arah gerakan. Selanjutnya ada teknik dasar mengontrol bola atau trapping. Mengontrol bola dilakukan dengan badan menghadap arah bola dan badan condong ke depan. Pada saat bola datang, sambut dengan telapak kaki. Tumit di bawah, posisi akhir kaki terangkat. Lutut agak tertekuk dan gerakan bola bertahan oleh telapak kaki. Selanjutnya, teknik dasar menggiring atau dribbling. Dalam peraturan sepak bola, mengiring bola dilakukan sambil berdiri. Kedua kaki dalam atau luar harus bergilir mendorong bola. Lakukan cara ini dengan pandangan ke depan dan kedua tangan rileks. Selanjutnya, teknik dasar menyundul bola atau headling. Menyundul bola menjadi salah satu cara memasukkan bola ke gawang lawan. Cara melakukannya dengan menggunakan dahi atau kening secara rileks. Selanjutnya, teknik dasar shooting. Teknik ini dilakukan dengan 4 tahapan. Pertama ada membuat ancang-ancang sebelum menendang dengan jarak yang efisien, tidak jauh dan tidak juga dekat. Kemudian lakukan kaki tumpuan kira-kira 1 kepal dengan bola. Jika melakukan shooting dengan kaki kanan, maka kaki kiri sebagai tumpuannya. Tarik kaki pada jarak yang efisien. Terakhir, tendang bola dengan perasaan yang tidak terlalu keras maupun pelan. Perhatikan jarak saat melakukan teknik ini. Selanjutnya, ada pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola akan berjalan dengan baik apabila daya tahan maupun stamina setiap pemain kuat. Tidak hanya itu saja, adapun faktor penunjang lain seperti penguasaan teknik pengontrolan bola dan kerjasama tim juga ikut mendukung pola penyerangan ini. Pola penyerangan sepak bola harus disusun dengan matang agar lawan mendapat tekanan sehingga bola tidak dapat direbut. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Setiap jenis pola penyerangan sepak bola memiliki susunan yang berbeda-beda. Setiap jenis pola memiliki kegunaan masing-masing. Berikut beberapa jenis pola penyerangan dalam permainan sepak bola, yaitu ada pola gerakan tersusun. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dilakukan dengan gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Yang selanjutnya ada pola menghadapi pertahanan rapat.
Dalam beberapa kasus sering kali kita temukan pemain lawan memberikan perlawanan sengit. Contohnya ketika mereka memasang pola pertahanan sepak bola dengan begitu rapatnya, sehingga terkesan tidak ada celah. Pemain penyerang pun harus memutar otak dan berpikir bagaimana cara melewati pertahanan tersebut agar bisa mencetak gol. Ada banyak penyerangan dalam permainan sepak bola yang digunakan untuk menghadapi pertahanan rapat dari lawan. Untuk menghadapinya, kita dapat mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Pola penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus. Pola ini memanfaatkan sayap kanan dan sayap kiri dalam mengajukan pertahanan lawan. Ada pola mencari ruang kosong. Adapun pola penyerangan dalam permainan sepak bola dalam memanfaatkan ruang kosong. Yang tersedia, pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerangan dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam penyusunan sebuah pola penyerangan dalam permainan sepak bola diperlukan hal-hal penting yang harus kita gunakan. Penyerangan tersebut memiliki tujuan agar dapat memasukkan gol ke gawang lawan sebanyak mungkin. Sistem serangan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila permainan sepak bola dapat dikuasai. Keberhasilan sebuah serangan tidak tergantung tajam atau tidak sebuah pelancaran serangan. Selanjutnya ada tipe formasi penyerangan 4-3-3. Formasi penyerang dalam sepak bola memiliki peran penting dalam menentukan kemenangan. Bisa dipastikan semua keberhasilan pasti punya formasi strategi fleksibel untuk berhadapan dengan musuh yang spesifik. Dalam sesi kali ini, kita akan memberikan contoh formasi penyerangan sepak bola yang efektif. Formasi 4-3-3 banyak dipakai oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga mempertahankan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Tipe formasi penyerang 4-2-1 dan penyerang pertahanan dalam permainan sepak bola. Dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertahan merupakan strategi terbaik ketika tim kalian sedang terpojok atau kesulitan. Dalam beberapa kasus pola pertahanan sepak bola ini justru kuat bisa menciptakan celah sehingga terjadilah serangan balasan. Hal ini pun sekali kata pepatah di mana bertahan adalah cara menyerang terbaik. Dalam permainan sepak bola terdapat pola pertahanan yang harus ada susunan agar lawan tidak dapat menerobos daerah sendiri. Pola pertahanan sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, menjaga agar gawang tidak kemasukan bola, dan untuk mengambil bola dari pemain lawan. Pola pertahanan man-to-man atau 1 lawan 1. Adapun pola pertahanan area atau zona marking. Dan juga pola pertahanan kombinasi, formasi pertahanan 4-3-3 dan formasi pertahanan 4-4-2 juga dilakukan di sini. Selanjutnya yang ke-65 ada sarana dan prasarana dalam sepak bola adalah sejumlah alat dan fasilitas pendukung untuk bermain olahraga ini, terutama untuk level profesional bukan level terkam. Berikut ini adalah sarana permainan sepak bola, yaitu bola dengan diameter 68-70 cm, berat sekitar 410-450 gram, 1 set kostum atau jersey, kaos kaki, pelindung tulang kering atau decker, dan sepatu bola dan celana pendek.
Sedangkan prasarana sepak bola adalah stadion, lapangan berukuran panjang 90 meter sampai 120 meter dikali lebar 45 meter sampai 90 meter, lengkap dengan garis tengah, garis gawang, kontak penalti, dan garis terluar untuk batas lapangan. Titik penalti yang berjarak 11 meter dari gawang. Selanjutnya gawang dengan lebar 7,32 meter dan jarak bagian paling bawah mistar atau palang gawang ke tanah adalah 2,44 meter. Lebar kedua tiang gawang dan lebar mistar atau palang gawang tidak lebih dari 12 cm. Selanjutnya, tiang dan bendera pendek di sudut lapangan dengan tinggi maksimal 1,5 meter. VAR atau video assistant referee atau video pembantu wasit, di mana harus disediakan video di pinggir lapangan di antara bangku cadangan kedua tim plus sejumlah video yang merekam kejadian di pertandingan di berbagai sisi lapangan. Sekian video yang bisa saya paparkan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.